Nah, baru-baru ini seorang presiden designated untuk the 26 UN Climate Change Conference of the Parties atau COP26, yaitu Alok Sharma, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara superpower di bidang penanggulangan perubahan iklim. Wah, mengapa beliau kok bisa nyebut Indonesia sebagai negara superpower? Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini Alok Sharma ternyata telah mengadakan pertemuan virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Ibu Siti Nurbaya. Pertemuan itu pun merupakan salah satu upaya pemerintah Inggris sebagai tuan rumah COP26 untuk merangkul negara-negara pihak dalam rangka menyukseskan acara yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 12 November 2021 mendatang. Pertemuan tersebut pun akan membahas beberapa hal terkait dengan COP26 dan langkah-langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan kedua negara, antara lain terkait dengan kemitraan antara Inggris dan Indonesia. Dan pada saat pertemuan virtual itu, Ibu Siti Nurbaya pun memaparkan semua tindak tanduk Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Pada kesempatan tersebut, Ibu Siti pun mengapresiasi kerjasama yang telah lama terjalin antara Inggris dan Indonesia, antara lain dalam pengembangan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK, dalam kerangka Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau FLEGT. Indonesia pun juga mengapresiasi tawaran Inggris melalui program Investment in Nature and Forest atau INAFOR dalam kerangka Nature Based Solutions untuk mendukung dan menjaga kesuksesan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan lahan gambut. Bahkan Ibu Siti pun juga menjelaskan berbagai persiapan Indonesia menuju COP26. Salah satunya yaitu pada tahun 2030, Indonesia akan mendekati pada kondisi sebagai penyerap karbon neto di sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau VOLU. Bahkan, Indonesia juga berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap hingga 60% pada tahun 2050, serta akan bergerak maju menuju kondisi tanpa emisi neto pada tahun 2070 mendatang. Indonesia pun akan melakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove seluas 600.000 hektar selama tahun 2021 sampai dengan 2024. Sedangkan di bidang energi, Indonesia berencana untuk menerapkan teknologi carbon capture storage atau carbon capture utilization storage yang disingkat CCS atau CCUS dan menerapkan energi terbarukan dan bioenergi. Pihak Inggris pun sangat terkesan dengan paparan dari Menteri LHK dan menyatakan bahwa kolaborasi dengan Indonesia merupakan salah satu elemen terpenting keberhasilan Inggris sebagai tuan rumah COP26, mengingat Indonesia adalah negara superpower di bidang perubahan iklim. Nah, begitulah kisahnya mengapa Indonesia sampai disebut sebagai negara superpower. Itu karena andil besar Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dunia, bos.